Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 7 September 2020 bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang melayani di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, tanggal 7 September 2020 adalah Be Positive. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru ini, untuk ajakan-Mu pagi ini untuk menjadi manusia positif, menjadi manusia yang mau menyelamatkan sesama. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Mari kita bacakan bersama. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, membicarakan orang sakit atau orang yang bermasalah adalah kebiasaan yang sering kita praktekkan dalam hidup harian kita. Alih-alih membicarakan cara menolong orang tersebut, yang justru menjadi hot topic biasanya adalah sebab musabab sakit atau masalah yang dihadapi orang yang bersangkutan. Masyarakat Yahudi pada zaman Yesus menghadapi situasi yang sama, bahkan lebih parah. Mengapa? Karena bagi masyarakat Yahudi zaman itu, sakit atau masalah adalah akibat dari dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau orang tuanya. Teks Yohanes 9 ayat 1-2 menggambarkan situasi tersebut. Dikatakan apa? Melihat orang yang buta sejak lahir, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Masyarakat lebih cenderung menggali sebab kemalangan dibanding menolong saudaranya yang tertimpa kemalangan. Dalam bacaan Injil hari ini, sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga demikian. Setting kejadian terjadi pada hari Sabat, hari perhentian agung, dan di tempat tersebut ada orang yang lumpuh sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus yang mereka tahu mampu menyembuhkan orang itu. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang yang lumpuh sebelah tangannya itu. Para ahli Taurat dan orang Farisi dengan sikap itu sebenarnya sibuk menghalangi Yesus
untuk menolong orang yang lumpuh sebelah tangannya itu. Sangat miris, saudara-saudariku, mereka tidak menolong si sakit, tetapi berusaha menghalangi Yesus untuk menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Mereka, kalau mau jujur, sebenarnya menghukum si sakit. Apakah Yesus membenci tindakan mereka tersebut? Yesus justru berbelas kasih kepada dua jenis manusia ini, yakni satu, orang yang secara fisik lumpuh sebelah tangannya itu, dan yang kedua, kelompok yakni ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak lumpuh, sehat secara fisik, tetapi secara nurani lumpuh. Yesus kemudian terlebih dahulu memutuskan untuk menyembuhkan kelumpuhan nurani yang dialami oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka kemudian Yesus bertanya kepada mereka, kepada kelompok ini, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Yesus mau menyatakan bahwa hari Sabat adalah hari yang khusus untuk memuliakan Allah. Dan cara memuliakan Allah yang benar adalah dengan membagikan keselamatannya, dengan cara menolong saudara yang menderita, terutama yang sakit. Yesus geram karena sebagai orang-orang yang sehat, seharusnya kelompok ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, adalah orang-orang yang harusnya pertama bertindak membawa orang yang sakit itu kepada Yesus, bukannya justru menjadi penghalang bagi si sakit untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Setelah Yesus berusaha mengatasi kelumpuhan jenis pertama, akhirnya Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya tersebut. Reaksi dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sungguh aneh. Atas penyembuhan si lumpuh, mereka justru memusuhi Yesus. Inilah ironinya. Karena orang yang secara fisik sakit sembuh, sementara mereka yang justru secara sehat fisiknya menjadi lumpuh. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yesus. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memilih tinggal dalam kelumpuhan mereka karena mereka memilih untuk hidup dalam sesat pikir, hidup dalam situasi tanpa nurani terhadap sesamanya. Pesan bacaan Injil hari ini bagi kita sungguh sangat jelas. Yesus menghendaki kita hidup sebagai penolong bagi sesama yang menderita, terutama yang sakit. Adalah lebih berguna mencari pengobatan, membawa saudara yang sakit ke dokter, atau mengantarkan mereka ke rumah sakit, membeli obat bagi saudara-saudara kita yang sakit, daripada membicarakan kondisi sakitnya tanpa ikut terlibat mengusahakan kesembuhan mereka. Semoga jalan Yesus yang memilih menolong orang yang sakit, mengasihi orang-orang yang sesat pikir, menjadi pilihan kita dalam hidup. Kita dipanggil untuk menjadi penolong, bukan penghukum. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengarahkan kami untuk menjadi pembagi selamat-Mu bagi sesama kami, penolong bagi sesama kami. Arahkan hidup kami agar kami sungguh melaksanakannya dengan tekun setiap hari. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung,
mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Chandra. Semoga pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan para penghuni seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.